Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Nofriansah, NIM 1906 2015. Prodi D3 Teknik Sipil Bangunan Gedung pada mata kuliah Teknologi Beton. Saya akan menjelaskan mengenai makalah ujian akhir semester Teknologi Beton, yaitu pada topik self-healing concrete, yaitu pada proses pembuatannya. Rumusan masalah atau pembahasan kajian teori yang akan saya bahas yaitu mengenai 1. Pengertian beton, 2. Agregat beton, 3. Kerusakan beton, 4. Self-healing concrete, dan yang kelima ACC, Engineering Cement Composite, dan proses pembuatannya. Pembahasan A. Pengertian beton. Beton merupakan komponen penting dalam suatu konstruksi bangunan, di mana beton merupakan campuran antara semen, air, agregat halus, agregat kasar, dan kadang-kadang terdapat juga campuran tambahan lainnya. Beton sangat banyak digunakan sebagai bahan bangunan karena dilihat dari beberapa pertimbangan sebagai berikut. Beton termasuk bahan yang berkekuatan tinggi, sehingga mampu dibuat struktur berat jika dikombinasikan dengan baja tulangan yang mempunyai kuat tarik yang tinggi. Beton tahan terhadap pengkaratan akibat kondisi lingkungan, serta tahan aus dan tahan kebakaran sehingga biaya perawatan relatif rendah. Beton segar dapat dengan mudah diangkat maupun dicetak, serta dapat dipompakan sehingga memungkinkan untuk dituang pada tempat yang sulit. Beton segar juga dapat disemprotkan pada permukaan beton lama yang retak maupun diisi ke dalam retakan dalam proses perbaikan. Adapun bahan penyusun dari beton antara lain 1. Agregat, yaitu ada agregat halus dan agregat kasar. Yang kedua air, yang ketiga semen. Secara sederhana, beton merupakan rekayasa manusia untuk membuat sebuah batu, karena material alam yang paling baik dan memungkinkan untuk dipakai sebagai material utama sebuah bangunan adalah batu. Selain tahan lama, batu juga tidak menyerap panas matahari, sehingga di dalam ruangan yang berdinding batu tidak terlalu panas. Lain halnya dengan besi dan baja, walaupun dapat digunakan sebagai material bangunan, akan tetapi partikel besi dan baja penyerapan panasnya sangat tinggi, sehingga tidak baik digunakan dalam bangunan tempat tinggal. B. Agregat beton. Agregat merupakan komponen beton yang berperan dalam menentukan besaran. Agregat beton adalah butiran mineral keras yang bentuknya berubah bulat dengan ukuran butiran antara 0,063 mm sampai 150 mm. Agregat menurut asalnya dapat dibagi dua, yaitu agregat alami yang diperoleh dari sungai dan agregat buatan yang diperoleh dari batu pecah. Dalam hal ini, agregat yang digunakan adalah agregat alami yang berupa agregat kasar, kerikil, pasir kasar, pasir halus, dan campuran beton. Agregat merupakan bahan penguat atau strengther dan pengisi filler, dan tinggal 60% sampai 75% dari volume total beton. Keutamaan dari agregat beton yaitu menghemat penggunaan semen Portland, menghasilkan kekuatan besar pada beton, penyusutan pada pengerasan beton dengan gradasi agregat yang baik dapat mengatur beton yang padat. C. Kerusakan pada beton. Saat kerusakan mulai terjadi, bakteri itu akan menanamkan semen biologis yang akan mengisi celah-celah keretakan tersebut. Berikutnya, kapsul-kapsul berukuran nano dan mikro berisi getah atau lem penyembuh keretakan kemudian dilepaskan saat kerusakan atau keretakan mulai terjadi di dalam struktur beton yang bersangkutan. Kerusakan beton ini selain membahayakan juga seringkali jadi sumber pengeluaran paling besar dari biaya perawatan gedung. Kalau beton sudah rusak, paling biasanya akan kembali ditambal dengan tambahan semen, tapi itu tanda bangunannya sudah rapuh. Kalaupun tidak terlihat retak di permukaan, material bangunan yang jelek dan penuh celah juga seringkali menimbulkan resapan air yang nantinya membuat ruangan menjemur serta bau apek.
Secara umum, kita bisa melihat bahwa perkembangan atau pertumbuhan industri konstruksi di Indonesia cukup pesat, walaupun ada masalah krisis ekonomi. Hampir 60% material yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi adalah beton, yaitu konkret, yang dipadukan dengan baja, komposit, atau jenis lainnya beton konvensional untuk struktur statis dan dinamis memiliki umur layanan yang terbatas. Salah satu penentu umur layanan beton adalah timbulnya keretakan akibat beban statis dan dinamis. Beton akan mengalami retak statis dan dinamis bila daya lentur dari beton terlewati. Akibat dari kegagalan konstruksi beton adalah timbulnya kerugian teknoekonomi dan juga membahayakan jiwa, sehingga diperlukan suatu beton yang dapat mengakomodir perubahan bentuk tersebut akibat beban statis dan dinamis. D. Self-healing concrete. Ilmuwan Diane Gardner, peneliti dari Cardiff University, Wales, meraih penghargaan di ajang British Science Festival atas karyanya yakni beton yang mampu memperbaiki dirinya sendiri. Gardner yang berasal dari School of Engineering Cardiff University sendiri tergabung dalam kelompok peneliti telah berusaha mengembangkan beton yang mampu mendeteksi dan merespon kerusakan yang ada di dalam infrastruktur. Temuan baru ini berpotensi memberikan dampak besar pada instalasi beton di Inggris dan belahan bumi dunia lainnya. Memangkas biaya perbaikan secara signifikan serta mereduksi jejak karbon. Dalam memperbaiki dirinya sendiri, beton tersebut bekerja dalam 3 cara utama. Celah-celah retakan dikontrol dengan menggunakan serat yang bisa dibuat dari material plastik daur ulang seperti botol. Setelah itu, bakteri ditempatkan pada beton dan akan meremajakan diri saat muncul keretakan. Lee dan timnya dari University of Michigan pertama kali menemukan self-healing concrete tahun 2009 ini, yaitu dengan beton yang dapat melengkungkan ketika diberi beban karena daya lenturnya lebih tinggi dibandingkan dengan beton biasa, sehingga dapat mengatasi masalah keretakan dan deformasi. Hal ini dapat dianalogikan dengan tangan yang terkena goresan kecil. Kulit kita dapat menyembuhkan dengan sendirinya, tetapi jika timbul luka yang lebih lebar, maka luka tersebut harus dijahit. Material penentu dari pembuatan self-healing concrete ini adalah ACC, Engineering Cement Composite. Yang E, ACC Engineering Cement Composite dan proses pembuatannya. ACC adalah material komposit semen dengan distribusi serat pendek secara acak dengan volume sekitar 2%. ACC mempunyai keunggulan daktalitasnya. Pemanfaatan ACC di Indonesia masih terbatas dan belum ada standar mix desainnya di Indonesia. ACC merupakan salah satu tipe bahan komposit semen dengan perkuatan serat yang unik dan memiliki performa yang tinggi. ACC ini ditaburi oleh coated reinforcing fiber khusus yang dicampuri merata dan dengan epoksi atau healing agent berbahan dasar semen yang diinjeksi melalui sistem vesikular yang telah dipasang sebelumnya dan mengisi celah akibat rekahan sehingga menambah kekuatan beton. ACC telah dikembangkan selama 15 tahun oleh LI dan timnya. Para engineering ini menemukan bahwa keretakan yang terjadi harus dijaga di bawah 150 UM dan jika ingin dapat di-recovery seluruhnya harus di bawah 50 UM. Berbeda dengan beton konvensional, ACC lebih mendekati sifat-sifat logam dibandingkan gelas, yang artinya lebih fleksibel. ACC ini dapat menanggulangi kerusakan akibat bencana ketika terjadi regangan dalam gempa bumi atau akibat penggunaan rutin yang berlebihan. Ketika diberi tekanan, ACC cenderung melengkung dan tidak patah. ACC tetap utuh dan aman hingga tensile strength 5%. Beton konvensional akan mengalami keretakan dan tidak dapat mengangkat muatan lagi pada tensile strength 0,01%. Rata-rata lebarnya keretakan pada self-healing concrete milik LI ini adalah di bawah 50 UM, setara dengan setengah dari lebar rambut. Menurut Lee, resep utamanya adalah mengekspos extra dry semen dalam beton
pada permukaan keretakan sehingga dapat bereaksi dengan air dan karbon dioksida. Untuk memulihkan dan membentuk lapisan tipis putih kalsium karbonat pada bekas retakan, kalsium karbonat ini merupakan senyawa kuat yang dapat ditemukan secara alami di kulit kerang. Dalam laboratorium, material membutuhkan antara 1 sampai 5 siklus proses wetting dan drying untuk pemulihan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Kesimpulan yang didapat yaitu kerusakan beton selain membahayakan juga seringkali menjadi sumber pengeluaran paling besar dari biaya perawatan gedung. Oleh karena itu, para peneliti menemukan berbagai cara untuk mengantisipasi hal tersebut. Salah satunya yaitu peneliti menemukan self-healing concrete, yaitu kemampuan suatu beton dalam memperbaiki dirinya sendiri. Dengan bantuan hujan dan karbon dioksida di udara, retakan tersebut akan menyatu kembali sehingga akan mengurangi risiko kerusakan yang lebih parah, terutama yang sering terjadi pada saat setelah terjadinya gempa bumi. Dan salah satu material penentu dari pembuatan self-healing concrete ini adalah ICC, Engineering Cement Composite. NCC adalah material komposit semen dengan distribusi serat pendek secara acak dengan volume sekitar 2%. ICC mempunyai keunggulan duktilitasnya. ICC merupakan salah satu tipe bahan komposit semen dengan perkuatan serat yang unik dan memiliki performa yang tinggi. ICC ini ditaburi oleh coated reinforcing fiber khusus yang dicampuri merata, atau dengan epoksi atau healing agent berbahan dasar semen yang diinjeksi melalui sistem vesikular yang telah dipasang sebelumnya dan mengisi celah akibat rekahan sehingga menambah kekuatan beton. B. Saran. Untuk menghasilkan beton yang kuat dan untuk antisipasi pergerakan beton jika terjadi hal-hal demikian, sebaiknya harus memakai self-healing concrete agar bangunan yang ditempati bisa rekat dan terhubung, walaupun memiliki biaya yang lebih mahal. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.